Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kekhawatiran Gus A ini ternyata terbukti, Mas Bro. Dimana Gus A ini sangat takut kalau NU dan Muhammadiyah jadi kadrun. Takut sekali. Karena yang namanya orang-orang khilafah, HTI, FPI, PKS, oposisi rasa teroris, teroris rasa oposisi, oposialan, oposetan, opo iblis, opo-opo diributin, opo-opo digibahin, opo-opo dipitnahin, opo-opo di PKI-in, opo-opo dibid'ahin, opo-opo di rusakin, opo-opo dihilapahin. Ngeri, Mas Bro. Mereka tahu kalau berperang dengan orang-orang yang pro NKRI ini face to face itu nggak mungkin. Adu prestasi itu nggak mungkin. Adu kebenaran, adu fakta, adu bukti itu nggak mungkin. Mereka selama ini sudah kalah, yang berujung kepada dipenjarakannya Ratna Sarumpait dulu, lalu dipenjarakannya Habib Bahar, Habib Rizik, dibubarkannya FPI, HTI. Ini sudah menjadi sebuah bukti. Juga dipenjarakannya Sugiknur, Maher. Ini menjadi sebuah bukti bahwa mereka ini hancur lebur ketika perang datang. Nah, sekarang mereka sadar dan menyadari perang face to face, perang brutal itu sudah tidak mungkin. Karena orang-orang NKRI tentu lebih brutal. Brutalnya brutal intelektual. Kalau orang-orang khilafah ini itu brutal bebal. Sekarang mereka menyusup, Bro. Menyusup. Muhammadiyah disusupi, NU disusupi. Saya sudah sangat khawatir, Bro. Wah. Lihat dari fakta di lapangan sudah mengerikan. Kenapa? Saya melihat grafik penayangan Gus A yang terus-menerus merosot. Ada apa ini? Dicoba dicari kelemahan. Apakah Gus A bikin akun TikTok dulu sehingga langsung terjun bebas penayangannya? Ataukah ada hal-hal yang lain? Ternyata ada hal yang lain, Bro. Gus A pernah mengkritik pemerintah masalah COVID. Masalah COVID, bahwa COVID itu bla 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 bla. Dua video dihapus, lalu muncul peringatan. Jika melanggar lagi, maka dalam waktu 1 minggu tidak bisa upload dan tidak bisa live streaming. Jadi di sini artinya yang selama ini dibela oleh Gus AA itu mulai menyerang Gus AA. Menyerang dengan cara-cara yang halus tetapi cukup menghancurkan. Makanya Gus AA sampai khawatir kalau NU Muhammadiyah akan jadi kadrun. Dan benar saja, Mas Bro. Benar saja. Di kasus Abu Janda ini kita bisa melihat, Bro, tidak semua orang NU bela Abu Janda. Ternyata ada yang mencaci maki. Ini sebagai bukti bahwa tidak semua orang NU itu mendukung pemerintahan sekarang. Dan ini sangat berbahaya, Bro. Dan ini sangat mengerikan.
Tapi Gus Aa sudah antisipasi sejak dulu. Makanya pada kesempatan ini, mari rakyat Indonesia dari manapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, jangan sampai kami para pejuang NKRI ini dibiarkan dizalimi oleh orang-orang yang memang berbahaya untuk NKRI. Jangan sampai kami yang selama ini berkorban harta, ilmu, waktu, tenaga dibiarkan dizolimi oleh orang-orang yang memang dalam beragama nggak pakai otak. Saatnya kita bersatu, gelorakan Pancasila, gelorakan kebinekaan Indonesia, kebinekaan tunggal ikaan, gelorakan persatuan Indonesia. Kalian yang cinta NKRI mulai dukung Gus Aa penuh. Karena cuma the king of science, revolusi otak, revolusi alat, dan revolusi mental ini yang sangat ditakuti oleh mereka-mereka yang memang benar-benar ingin mendirikan khilafah. Menjadi warga negara yang punya otak, menjadi umat beragama yang punya otak, mereka orang-orang khilafah tidak akan bisa membodohi kita semua. Meskipun dengan embel-embel dalil agama, kita lebih bisa menimbang, memilah dan memilih mana tai kotok, mana bubur ayam. Santai aja Mas Bro. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air, berbicara masalah Abu Janda ini, sebenarnya dia ini sangat cinta banget sama NU. Yang disindir oleh Tengku Zulkarnain itu NU, bro. Yang disindir oleh Tengku Zulkarnain itu NU. Yang terlalu akrab dengan non-muslim. Sampai Banser ini dijadikan penjaga gereja katanya. Ketika membaca cuitan dari Tengku Zulkarnain, Abu Janda ini emosi besar, terpancing emosi, sehingga menuliskan sesuatu dalam keadaan emosi menjadi tidak maksimal. Padahal kalau to the point beres, cuman enggak. Karena situasi dia dalam emosi, ingin membela NU dalam keadaan emosi, akhirnya ya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak salah juga, karena di bawahnya itu masih ada kata-kata penjelas. Andai saja tidak ada kata penjelas, habis sudah Abu Janda. Tapi karena ada kata penjelas di bawahnya itu, Islam radikal yang dari Arab, yang suka mengkafir-kafirkan, yang suka mengharamkan hajatan laut, yang suka meributkan masalah kerudung dan sebagainya, itu menjadi penyelamat, itu menjadi nilai lebih. Abu Janda tersebut tidak menistakan Islam. Abu Janda itu sedang membela NU, sedang membela Pancasila dari Ustadz Tengku Zulkarnain yang memang sejak dulu kala tukang bikin ribet dan tukang bikin ribut, suka menghina NU. Kalau saya mau jujur, kenapa NU tidak serang Tengku Zulkarnain? Dia itu sejak dulu banyak cuitannya yang menghina NU. Tapi nggak ada satupun ulama atau kiai NU yang berani keras dan pedas marahin Tengku Zulkarnain. Kenapa harus Abu Janda yang ditegur keras sampai katanya tidak berakhlak? Orang yang tidak berakhlak itu kalau melihat kemungkaran, perbuatan keji, diam, itu sangat tidak berakhlak. Dalam bahasa yang lain, brengsek. Abu Janda ini ketika melihat kemungkaran, perbuatan keji, dia berteriak.
Orang yang diam ketika melihat kemungkaran, dalam Islam kita disebut sebagai orang yang lemah iman. Kalau sudah lemah iman berarti mendekati kekafiran. Dalam bahasa kita itu ya brengsek. NU patut bersyukur punya orang seperti Abu Jannah, seorang anak muda yang sangat berani sebagai strikernya Pancasila, sebagai strikernya kebinekaan, menghajar para musuh-musuh NKRI dengan lelucon-lelucon yang cukup membuat kita tertawa dan terhibur. Nyelekit memang, tetapi cukup menghibur. Ini jarang yang bisa seperti ini, Mas Bro. Susah. Gaya Abu Jannah ini sangat khas, sehingga Abu Jannah ini sangat dibenci oleh para kadrun. Dengan celotehan-celotehannya yang menghibur, tapi cukup menghancurkan. Ulama ini nggak usah lah. Nggak usah risau dengan kelakuan Abu Jannah ini. Ini ada sebuah seni, bro. Seni. Kata Yulin, seni itu adalah bisa membuat sesuatu menjadi indah. Seni itu bisa membuat sesuatu menjadi terarah. Seni itu bisa membuat sesuatu menjadi mudah. Dengan kritikan-kritikan tajam dalam bentuk parodi yang merupakan sebuah seni, kita bisa mencerna dengan mudah maksud kritikan dari Abu Jannah ini. Kita bisa melihat arah kemana arah ini, arah kritikan yang ditujukan. Kita bisa melihat kritikan atau parodi ini menjadi sesuatu yang indah, bisa membuat kita tertawa karena tidak hanya mengkritik, ternyata ada aspek-aspek hiburannya. Jadi salah besar kalau misalkan ulama NU, Kiai NU tidak mau mengakui Abu Jannah sebagai bagian dari NU. Padahal Abu Jannah ini sangat mencintai NU. Saya kira orang-orang NU yang sudah membuli habis-habisan, memarahi Abu Jannah habis-habisan, tobat, tobat. Ala laknatullah ala dzalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Kalian sudah berbuat jahat, bro. Kalian telah berbuat jahat kepada orang yang memang sangat mencintai NU. Nggak etis, bro, nggak etis. Itu namanya air susu dibalas dengan air tuba. Katanya NU ini lebih mengutamakan intelektual. Katanya NU ini lebih mengutamakan rasa daripada syarat. Tolong dong buktikan. Kalau kalian memang NU yang benar-benar Islam intelektual, Islam yang lebih mengutamakan rasa, mulai sekarang dukung total, tidak boleh sebagian-sebagian, dukung total perjuangan Abu Jannah, dukung total apa yang sudah dilakukan Abu Jannah. Karena Abu Jannah ini cinta ini sudah bukan rahasia lagi, sudah tidak bisa dibantah lagi. Tinggal sekarang NU bisa nggak mencintai Abu Jannah? Kalau nggak bisa, jangan salahkan saya kalau saya mulai menyerang. Karena saya ini ilmuwan, orang netral. Siapapun yang bertindak jahat kepada NKRI, saya akan serang. Saya ini ya siapapun, kalau salah saya kritik. Tak peduli nanti ke depannya mau apa gimana nanti aja. Tapi saya masih optimis. NU tidak jadi kadrun, NU akan menjadi dirinya sendiri sebagai NU. Saya senang NU menjadi Islam Nusantara, bukan Islam kadrun, bukan, tapi Islam Nusantara yang memang oleh rakyat Indonesia sangat dibangga-banggakan selama ini. Mudah-mudahan ini benar. Mudah-mudahan prediksi saya kalau NU bisa jadi kadrun itu salah. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh orang-orang NU, oleh ulama NU, di NU. Karena cukup, bro. Jangan diulang lagi
menistakan Ahok. Peristiwa penistaan Ahok. Itu peristiwa paling bejat. Jangan diulangi lagi. Peristiwa Ratna Sarumpait sebagai Ratu Hoak. Itu tindakan paling bejat. Jangan diulangi lagi peristiwa Bibi Mesum. Itu peristiwa paling bejat. Jangan diulangi lagi ada Habib yang memukuli rakyat biasa. Itu peristiwa paling bejat. Jangan diulangi lagi mendukung orang-orang yang memang sudah sangat membahayakan Pancasila dan kebinekaan. Seperti orang FPI, HTI. Sekarang kita hanya tinggal fokus bagaimana membangun otak, akhlak, dan mental seluruh rakyat Indonesia. Karena musuhnya sudah hancur lebur. Jangan kebalik. Kalian malah menghajar orang-orang yang selama ini benar-benar membela NU, membela Pancasila, UUD 145, membela kebinekaan. Harusnya orang-orang seperti kami ini didukung penuh, bro. Karena kalau tidak ada kami, ini yang namanya negara ini sudah pecah belah. Jadi tolong kepada KKN, jangan bertindak bodoh. Karena orang bodoh cenderung bertindak zalim. Bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.